Seimin Series adalah anime yang menceritakan dua orang yang bernama Jogoro Rokoboto dan Yuki Osanai, di mana mereka memiliki kemampuan yang saling melengkapi, di mana Koboto memiliki kemampuan detektif memecahkan masalah, sedangkan Osanai memiliki kemampuan membuat rencana yang sulit untuk ditebak oleh kebanyakan orang. Kemampuan mereka tersebut pastinya mengganggu kebanyakan orang, karena baik dengan mengetahui banyak hal atau merancang rencana efektif namun mengorbankan banyak hal untuk dapat menyelesaikannya, membuat mereka dijauhi karena kemampuan mereka tersebut. Dari sini, mereka saling berjanji untuk tidak menggunakan kemampuan mereka lagi, dan berencana menjadi manusia normal sesuai dengan bagaimana anak muda seharusnya berperilaku. Dari sini, saya kepikiran, apakah mungkin kita dapat menjadi manusia normal seperti yang biasa kita sangka? Carl Gustav Jung memberikan sebuah teori tentang ketidaksadaran kolektif, Collective Unconscious Theory, di mana dalam teori itu dijelaskan kalau kita sebagai manusia memiliki semacam gagasan, pola-pola, atau nilai-nilai yang kita yakini dan kita gunakan sebagai acuan dalam tindakan itu dibuat atau terjadi bukan berdasarkan pengalaman pribadi, namun diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita. Pola-pola atau nilai ini secara spesifik dalam teori tersebut disebut sebagai archetype, yaitu berarti sebuah nilai-nilai yang kita pegang hasil dari pewarisan dari nenek moyang kita terdahulu. Dari banyaknya jenis archetype yang dijelaskan oleh Yang, hal penting yang akan saya ambil dari jenis archetype tersebut adalah tentang archetype bayangan atau the shadow. Archetype bayangan berarti pola atau nilai dalam diri kita yang mewakili sifat jahat bawaan yang menjadi keseluruhan bagian dari diri kita. Namun, sedikit tambahan kalau archetype bayangan ini tidak hanya sebatas sifat jahat dalam diri kita, namun sifat jahat yang direpresikan, dipendam ke dalam batin sebagai cara agar diri kita dapat diterima di masyarakat. Yang menutup sifat jahat dari diri kita itu dalam teorinya disebut sebagai persona, atau sebuah kepribadian lain dari diri kita yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat, bukan berdasarkan sifat dari diri kita yang sebenarnya, singkatnya topeng sosial. Hal unik dari archetype bayangan ini adalah di mana kita selalu memproyeksikan sifat jahat tersebut yang berada dalam diri kita, atau sifat jahat yang sudah menjadi bagian dari diri kita semenjak kita lahir tersebut kepada orang lain. Berarti juga kita bertindak jahat sesuai dengan sifat bawaan dari diri kita, namun menyalahkan orang lain karena sifat jahat buruk yang kita lakukan tersebut. Singkatnya, standar ganda. Nah, dari sini kemungkinannya menjadi dua, yaitu kita akan dihina karena menyalahkan orang lain pada keburukan yang kita lakukan, atau orang yang kita hina tersebut memiliki sifat jahat yang sama dengan diri kita. Di saat kita mengaktualisasikan diri kita dengan berperilaku jahat sesuai dengan bawaan dari diri kita, dan kebetulan orang yang kita salahkan atau proyeksikan memiliki sifat jahat bawaan yang sama dengan diri kita, alih-alih diri kita yang dihina, kita akan mendapatkan penerimaan yang berujung pada normalisasi tindakan serta sifat buruk tersebut. Penjelasan tambahan tentang arketik bayangan ini atau sifat jahat diri kita yang kita pendam itu dapat dicontohkan sebagai sebuah jari dari tangan kita. Jika kita coba menarik jari tangan kita sampai terasa sakit, dan kita biarkan rasa sakit tersebut sambil jari kita ditarik, itu mungkin akan mengakibatkan cedera dan luka yang serius, serta sakit yang tak tertahankan. Namun, coba kita bayangkan, jika kita sadari awal tidak memiliki jari tangan sama sekali, maka kita tidak akan merasa sakit dan tidak ada jari yang dapat kita sakiti. Alhasil, kita tidak pernah merasa sakit sedari awal. Contoh tersebut sama dengan sifat jahat bawaan diri kita yang selalu kita pendam, atau archetype bayangan kita yang kita represikan. Di mana, jika kita selalu menahan sifat jahat yang sudah menjadi bagian dari diri kita sejak kita lahir, maka kita akan merasakan sakit, atau dalam teorinya disebut sebagai godaan untuk melakukan tindakan jahat tersebut. Dan jika kita tidak memiliki sifat jahat tersebut, maka tidak ada yang tersakiti, dan kita tidak akan merasa sakit, dan tidak akan kita merasa tergoda untuk melakukan sebuah tindakan jahat yang sudah menjadi bawaan dari diri kita jika kita sadari awal tidak memiliki sifat jahat bawaan tersebut. Jadi, sifat jahat ini harus kita keluarkan, atau kita nampakkan, atau kita laksanakan, atau dalam bahasa kerennya disebut sebagai aktualisasikan.
Aktualisasi sifat jahat tersebut menjadi penting bagi diri kita, agar kita tidak tersakiti karena selalu menahan sifat jahat yang selama ini kita pendam yang selalu menjadi bagian dari diri kita sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sifat buruk yang kita miliki tersebut memungkinkan untuk dinormalisasikan. Jika kita beruntung menemukan orang yang kita proyeksikan sifat buruknya kepadanya itu memiliki sifat buruk yang sama seperti kita. Karena sifat buruk yang kita proyeksikan tersebut menjadi penting bagi kedua belah pihak, baik kita ataupun mereka, karena sama-sama berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit yang kita derita akibat dari menahan sikap jahat tersebut agar dapat diterima di masyarakat luas. Normalisasi ini dapat menyebar lebih luas lagi, tidak hanya untuk kita dan orang yang kita jadikan proyeksi sifat jahat tersebut, namun kepada semua orang yang memiliki sifat jahat yang sama, memungkinkan untuk menciptakan sebuah komunitas yang memperjuangkan sifat buruk tersebut untuk dinormalisasikan lebih luas lagi kepada masyarakat. Yang dalam teori relasi kekuasaan Michel Foucault, hal tersebut memungkinkan untuk dilembagakan atau diinstitusikan dengan menaruhkannya dalam undang-undang yang dilindungi oleh pemerintahan. Hal ini dalam teori relasi kekuasaan disebut sebagai governmentality. Terlepas dari penjelasan panjang tersebut, dari sini kita mendapatkan kesimpulan kalau hal yang kita anggap normal sebenarnya adalah sebuah hal gila yang dibenarkan dan disepakati oleh masyarakat. Contoh dari kehidupan nyata kita adalah sebuah perbudakan. Sebelum abad ke-17, kita mengetahui kalau perbudakan merupakan hal normal bagi kehidupan kita. Bahkan, banyaknya budak pada suatu kerajaan atau bangsawan menandakan sebuah kekuatan dan pengaruh yang ia miliki, dan menganggap orang yang tidak memiliki budak adalah orang yang lemah secara kekuasaan dan kurang hartanya untuk dapat memiliki banyak budak. Namun, sekarang, jika ada orang yang melakukan perbudakan, mungkin sudah ditangkap oleh aparat keamanan dan diadili oleh pengadilan setempat. Dan mereka akan dianggap menjadi orang gila yang berperilaku kasar dan tak bermoral. Dan mereka yang memperjuangkan perbudakan akan dianggap menjadi seorang pahlawan yang membela kemanusiaan. Padahal, dahulu mereka saling bertukar tempat. Kembali ke pertanyaan awal yang saya ajukan di pembukaan video ini, apakah kita memang bisa menjadi manusia normal seperti yang kita bayangkan? Saya katakan melalui analisis ini adalah tidak bisa dan mungkin mustahil. Karena apa? Yang sebenarnya kita anggap normal itu adalah sebuah kegilaan di masa lampau, namun dinormalisasikan di zaman sekarang. Secara tidak langsung, di saat kita ingin menjadi manusia normal, kita tidak menjadi normal seperti yang kita bayangkan. Kita hanya berpindah dari suatu kegilaan tertentu ke kegilaan yang lain. Namun bedanya, kegilaan yang lain tersebut sudah dianggap sebagai hal yang normal. Secara tidak langsung, hal yang kita anggap sebagai normal merupakan subjektivitas kita sendiri yang suatu saat akan berpindah lagi dari yang normal sekarang menuju yang normal baru yang ada di masa yang akan datang. Kira-kira itu mungkin penjelasan saya. Jika menurut kalian itu seperti apa?